Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Multazam, NPM 718212550. Di sini saya akan mempresentasikan hasil video presentasi dari mata kuliah MSDM Internasional kelas 2018A. Sesuai dengan mata kuliah pertemuan kelima, di sini saya akan membahas apa itu resiko dan negosiasi politik. Perusahaan multinasional yang sudah go internasional memiliki alasan dalam mengembangkan di berbagai negara. Salah satunya karena menginginkan persaingan lebih kompetitif dan profitabilitas tinggi di negara-negara tempat tujuan beroperasinya MNC tersebut. Temperatur politiknya sangat berbeda. Risiko politik ini tidak dapat dibiarkan saja sebagai faktor eksternal, namun harus dikelola secara efektif bagaimana MNC dalam mengelola risiko politik yang dihadapinya dan bagaimana membangun keahlian dalam bernegosiasi dengan rekan bisnis di berbagai negara dengan keadaan politik yang berbeda-beda pula. Perusahaan manufaktur Jepang dapat menguasai market share sampai hingga 20% di Eropa pada tahun 2000. Sedangkan MNC dari Eropa tidak dapat melebihi 20% pada market share di Jepang. Tidak demikian di Amerika. Banyak perusahaan Jepang mendapatkan kritikan dan penolakan dalam melakukan perdagangan produknya. Sampai pada tahun 1992, Presiden Clinton berkunjung ke Jepang dan salah satunya tujuannya adalah meminta agar orang Jepang juga mau membeli dan memakai produk buatan negara Amerika. Dari hasil kunjungan tersebut, muncullah negosiasi kedua belah pihak dan menghasilkan kesepakatan untuk saling membeli produk mereka masing-masing. Pengertian dan analisis risiko politik. Risiko politik adalah suatu kemungkinan yang mana investasi tersebut milik perusahaan multinasional di negara yang dituju akan dibatasi dengan adanya kondisi politik di negara tersebut. Risiko politik yang dihadapi perusahaan multinasional dapat dianalisis secara mikro dan secara makro sehingga dikenal dengan adanya risiko politik makro dan analisis risiko politik mikro. Adapun analisis risiko politik secara makro. Analisis risiko politik secara makro dilakukan dengan melihat keputusan politik besar yang mempengaruhi keseluruhan perusahaan dalam suatu negara. Contohnya yaitu risiko politik yang berkaitan dengan pertimbangan makro adalah analisis terhadap apa yang akan terjadi dengan investasi perusahaan jika pemimpin pemerintahan menggantikan pemerintahan lama. Yang kedua, analisis risiko politik secara mikro. Analisis risiko politik secara mikro dihubungkan dengan kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan pemerintah yang mempengaruhi sektor-sektor ekonomi tertentu atau bisnis asing secara spesifik. Dalam suatu negara, kebijakan tersebut sering dihubungkan dengan peraturan industri, perpajakan, dan jenis kegiatan bisnis tertentu dan isu hukum lokal. Adanya pengaruh dari kebijakan makro terhadap kegiatan bisnis. Adapun di sini 3 risiko politik. Yang pertama risiko transfer. Risiko ini muncul dari kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pembatasan pada perpindahan modal, pembayaran produksi, teknologi, dan perpindahan orang dari dan ke luar negara. Yang kedua, risiko operasional. Kebijakan pemerintah yang terkait yang membatasi manajemen dan kinerja perusahaan. Contohnya ialah pengendalian harga, pajak, ekspor, dan lain-lain. Yang ketiga, risiko kepemilikan pengendalian.
Terkait dengan risiko tindakan pembatasan kepemilikan, general investment dan special investment. Ada beberapa contoh investasi umum. Yang pertama ialah investasi konglomerasi atau barang yang diproduksi di negara lain tidak sama dengan yang diproduksi negara asal. Yang kedua, investasi vertikal, meliputi produksi bahan baku dan setengah jadi yang perlu diproses lagi menjadi barang akhir. Investasi horizontal, meliputi produksi barang jadi yang biasanya sama dengan yang diproduksi di negara asal. Contoh-contoh investasi khusus. Yang pertama ialah sektor primer. Contohnya di sini seperti pertanian, kehutanan, pertambangan, dan terkait dengan eksplorasi mineral. Yang kedua, sektor yang terdiri dari industri manufaktur. Yang ketiga, sektor jasa meliputi jasa transportasi, keuangan, dan asuransi. Pengelolaan negosiasi. Negosiasi merupakan proses tawar-menawar dengan satu atau lebih pihak lain untuk mencapai tujuan yang disepakati bersama. Adapun tahap-tahap negosiasi. Yang pertama ialah perencanaan. Penetapan tujuan, membagi masalah menjadi pertimbangan jangka pendek dan jangka panjang, dan menetapkan cara menyelesaikan masing-masing dan menetapkan urutan pembicaraan. Yang kedua, membangun hubungan interpersonal atau melibatkan orang-orang yang akan diajak kerjasama yang akan dibangun atau disepakati. Yang ketiga, saling bertukar informasi. Saling bertukar informasi yang mereka inginkan untuk disepakati. Yang keempat, persuasi. Seberapa baik saling memahami, mampu mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan, menciptakan pilihan baru untuk masing-masing pihak, kesudian untuk mencapai solusi bersama. Yang kelima, perjanjian. Pada tahap ini, setiap negara memiliki budaya yang saling mempengaruhi perjalanan proses negosiasi. Adapun jenis-jenis negosiasi. Yang pertama ialah distributif, atau sering digunakan pemikiran bahwa salah satu pihak menang dan memberikan sesuatu pada pihak lain. Yang kedua, integratif. Kooperatif, ada yang menang dan kalah, kedua belah pihak harus memiliki keinginan yang kuat untuk mencari perjanjian yang dapat memenuhi kebutuhan keduanya. Tingkatan kejujuran yang menyertai informasi harus dirundingkan secara terbuka. Adapun gaya-gaya negosiasi. Yang pertama ialah submissive atau passive behavior. Mengundurkan diri, segan menonjolkan diri, akomodasi diri, komplain atau menurut, unresting atau gelisah, tidak tentram. Yang kedua, aggressive behavior. Violent, bengis atau gerang, fighting, berjuang, exerting pressure, tekanan mendesak, forceful, dengan penuh ancaman atau quarrel down, proclamation. Yang ketiga, assertive behavior. Menempatkan diri, tidak mendominasi pada situasi, namun tetap pada pemikiran positif dan memperhatikan secara seksama. Adapun strategi negosiasi. Yang pertama ialah competition. Yang kedua, collaboration. Yang ketiga, subordination. Taktik negosiasi. Yang pertama, pastinya itu ialah lokasi. Yang kedua, keterbatasan waktu. Yang ketiga, hubungan antara penjual dan pembeli. Apakah menjadi penjual atau pembeli? Jangan sampai menjadi pembeli tidak menepati janji, dan jangan sampai menjadi penjual terlalu menempatkan yang sangat dibutuhkan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.